Selamat pagi, shalom, selamat pagi. Tolong tengok orang kiri kanan, salam sikit dengan mereka boleh? Jangan serius sangat lah tolong. Biarlah, aman dong, biar kita, ya begitulah puji Tuhan. Ya, lebih kita senyum, hidup lebih lama saudaraku. Okey, jangan terlalu stres, sangat serius. Okey. Selamat datang bagi tetamu baru. Tepuk tangan bagi tamu baru semua. Thank you. Ya. Terus datang, jangan berhenti datang sebab kita perlu persaudaraan dengan saudara untuk ke generasi yang ke-20 ke depan. Amin. Setuju? Hanyalah Ibu Lastri yang setuju. Okey, saudara, seperti biasa kita sambung dengan pelajaran kita Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Dan Kisah Para Rasul adalah anugerah Allah yang luar biasa. Dan saya berdoa saudara diberkati. Mari kita tunduk kepala, kita siap berdoa. Supaya kalau ada yang rasa mengantuk, yang rasa sangat penat, yang rasa sudah ada banyak isu perkara yang mengganggu pikiran kalian, hari ini biar fokusnya firman Allah. Tuhan berkati kami, inilah firman-Mu dan inilah jemaat yang dikasihi Tuhan. Berkatilah mereka dan berkatilah firman yang disampaikan. Ada koneksi luar biasa, ada kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang setuju katakan? Amin. Puji Tuhan. Jadi, saudara, ada seorang anak muda. Ini gambar anak muda ini. Nama dia adalah Malala Yousafzai. Dia adalah orang Pakistan. Malala Yousafzai adalah seorang penulis, seorang yang membuat dokumentari dan juga seorang yang memperjuangkan hak pendidikan bagi wanita di Pakistan. Tetapi ketika umurnya 15 tahun, Malala sudah mula berjuang untuk hak pendidikan di negara dia itu. Kerana di sana ataupun di Afghanistan, wanita tidak diberi peluang untuk belajar, untuk menerima kesempatan memasuki sekolah pendidikan tinggi, kerana itu bukan tempat untuk wanita. Jadi dia berjuang supaya wanita diberi. Pada ketika umurnya 15 tahun, dia ditembak di mukanya oleh Taliban. Oleh Taliban yang tembak dia, menyebabkan dia cedera. Tetapi setelah dia sudah cedera, dia tidak pernah berhenti. Dalam 2 tahun sahaja, Malala telah mendapat hadiah yang dikenali sebagai Nobel Peace Prize. Ini adalah hadiah yang sangat istimewa yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang memperjuangkan pendamaian ataupun kedamaian di dunia melalui usaha mereka. Yaitu hadiah Nobel Pendamaian diberikan kepada dia. Orang siapa yang menang macam itu? Hadiah yang diberi itu dimenangi oleh orang macam Barack Obama, Presiden Amerika. Dan banyak lagi orang kenamaan. Dia umur 17 tahun mendapat anugerah ini. Gimana dalam usia yang sangat singkat, Malala bisa mendapat pencapaian yang sangat luar biasa. Ini adalah kerana dia berusaha. Dia pakai kekuatan dia berjuang kerana dia percaya wanita harus mendapat pendidikan. Tetapi saudara, Malala punya pencapaian 2 tahun. Tapi hari ini saya mau bercakap tentang 10 hari. Bagaimana dalam 10 hari kita mengalami perubahan dunia. Wow, apa rahsia itu? Saudara tahu kereta Tesla? Tesla itu adalah EV. EV itu adalah electric vehicle. Yaitu kereta yang tidak pakai bensin atau petrol, tapi elektrik. Salah seorang penyumbang EV di dunia adalah Elon Musk. Dalam tahun 2017, kereta ataupun EV dia itu mengalami banyak masalah. Model 3. Ada banyak model 3 tahun 2017. Semua yang diproduksikan di dalam kilang mula menurun produksinya. Jadi apa yang Elon Musk buat? Dia tidur di lantai kilang dia itu. Saudara pernah tidur di lantai kilang saudara? Saya pikir tidak ada lah. Mungkin ada yang terlalu terdesak mungkin.
Ya, cari tempat mana-mana pun tidur saja. Di toilet mungkin, saudara. Dia tidur di lantai kilang yang produksikan kereta Tesla itu. Dalam beberapa minggu dia tidur kerana dia mau menyelesaikan masalah ini. Dalam 6 bulan, produksi kereta Tesla meningkat dari 2.000 seminggu kepada 5.000 seminggu. Bagaimana dia mengubah produksi dalam 6 bulan? Memang Elon Musk orangnya pintar. Tetapi sungguh pun begitu. Alkitab bercakap, gereja dalam 10 hari mengubah dunia. Mau belajar rahsianya, saudara? Pasti saudara mau belajar dari pasal 1 ayat 12 hingga 26. Sehingga satu hari jemaat EPCC seorang di sini mendapat hadiah pendamaian Nobel. Wow, saya akan jadi orang yang paling bangga. Saya akan jadi orang bangga. Kalau kamu di mana-mana, saya akan pergi ke tempat kamu dan saya akan kopi-kopi dengan kamu. Saya akan selfie dengan kamu. Saya suruh you tanda tangan di lengan saya. Wah, karena saya bangga kau boleh menang hadiah itu, kan? Apa rahsianya, saudara? Dalam 10 hari dunia dirubah. Saudara mungkin berkata, Pak, kalau 10 hari saya bisa ubah suami saya, puji Tuhan. Apa rahsianya, Pak? Kalau 10 hari saya bisa rubah boyfriend saya, girlfriend saya. Apa rahsianya? Saya mana tahu, mungkin dalam firman ini ada rahsianya. Amin? Mungkin. Firman Tuhan itu luar biasa. Kita baca firman-Nya. Mari kita buka Alkitab, boleh? Siapa datang gereja tidak bawa Alkitab? Cepat bertobat. Saudara, kita mungkin tidak bawa Bible yang tebal macam ini. Ya, saudara, tapi di dalam handphone ada Bible kah? Jangan tidak baca Bible lah. Saya mau cadang saudara bawa Alkitab macam ini. Kalau tiba-tiba phone itu tiada bateri macam mana? Saudara, susahlah tu, jangan. Sebab itu saya ada Bible untuk begini boleh baca. Mari kita lihat Alkitab. Kisah Para Rasul 1, buka bermula dari ayat 12 dan akan dibacakan oleh Sis Leona dan juga Bro Jerry bersama-sama. Mari Leona dulu, ayat 12. Ayat 12. Mic for the reader, Bible reader. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa orang perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dengan bahasa mereka sendiri, Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Ayat 21, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami,
yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi kepada kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke dalam tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Ketika saudara membaca ayat ini, mungkin saudara berpikir begini, apa arti firman ini? Hari Isnin saya masuk kerja, baru saya dapat message dari rumah, baru saya dibagi tahu ada orang sakit, ada keluarga yang krisis. Bagaimana firman ini menolong saya? Ketika saya siapkan firman ini, saya selalu pikir begini, Tuhan, ini bukan hanya firman yang menggariskan sejarah gereja, tapi firman yang harus menghibur semua jemaat. Apapun keperluan saudara, ada jawaban di dalam firman ini. Apa yang saudara cari pagi hari ini, saya berdoa saudara ketemu. Amin. Yang baru pulang dari kerja, saya tahu, wah luar biasa jemaat IPCC. Pulang kerja terus datang ke gereja. Puji Tuhan. Ya, jadi saudara juga, saya bersyukur kamu rindu mau mendengar firman. Kalau tertidur saya paham ya, kalau yang baru balik kerja. Yang tidak balik dari kerja, awas kau. Nah, 10 hari yang mengubah dunia. Kenapa gereja begitu powerful? Kenapa gereja begitu luar biasa? Sehingga gereja itu dalam 10 hari boleh ubah dunia? Apa kelebihan gereja itu? Saya mau saudara lihat ayat ini dalam Efesus 3, 10 hingga 11 dulu. Supaya sekarang oleh jemaat, siapa itu jemaat? Ataupun gereja. Oleh gereja diberitakan pelbagai ragam hikmat Allah kepada siapa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di surga. Jadi melalui gereja kepada semua kuasa-kuasa gelap dan kepada semua kuasa-kuasa di dunia, sama ada dia adalah darah dan daging ataupun kuasa gelap, Allah memberitakan hikmat-Nya kepada dunia dan kepada kuasa gelap tentang kuasa hikmat Allah itu melalui gereja. Kamulah gereja itu saudara. Gereja bukan gedung, gereja adalah kamu dan saya. Eklesia, orang yang dipanggil dari dunia gelap, dipanggil masuk ke dalam dunia terang. Itu gereja. Nah kemudian sesuai dengan maksud abadi. Berarti Tuhan tidak kata, alamak dunia ada masalah sekarang. Macam mana saya selesaikan masalah ini? Saya tahu. Yes, saya akan bentuk gereja. Kepala otak, bukan macam itu saudara. Tuhan tidak tiba-tiba pikir, it's a good idea, let's start a church. Tuhan tidak ciptakan gereja tiba-tiba. Coba lihat firman Tuhan bilang, sesuai dengan maksud abadi, according to His eternal plan. Berarti Allah sudah pikirkan tentang kamu dan saya dalam yang disebut abadi. Dia sudah panggil saudara untuk melaksanakannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu dan saya ada kuasa. Kalau Malala dalam 2 tahun setelah ditembak, dia bangkit, mendapat hadiah Nobel Peace Prize. Elon Musk dalam 6 bulan bisa kerjakan produksi kereta meningkat. Sampai Tesla ada di Malaysia pun hari ini, di Indonesia, di mana-mana. Saudara, kehebatan mereka, wow, 6 bulan, 2 tahun. Tetapi gereja dalam 10 hari. Kenapa saya sebut 10 hari saudara? Sebab kalau saudara ingat minggu lalu saya berkata, pasal 1 ayat 1 sampai 11 adalah 40 hari Yesus bergerak setelah kebangkitannya di muka bumi. Kemudian bila ayat 11 berakhir, Alkitab berkata bahwa sekarang Yesus sudah diangkat
Dan dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu di sini. Inilah yang dibacakan tadi oleh Jerry dan Leona. 10 hari dari ayat 12 sampai 26 adalah 10 hari di mana mereka mempersiapkan diri dan dunia dirubah hari ini. Saudara, ada empire-empire yang terbesar di dunia. Empire British, Empire Mongol, iaitu orang dari Mongolia, Genghis Khan, Empire Rusia, Empire Ottoman, banyak empire di dunia. Paling-paling pun mereka bertahan berapa lama, saudaraku? 1000 tahun, 400 tahun. Selepas itu mereka berpecah jadi biasa. Negara yang paling kuat mungkin hari ini orang cakap, oh mungkin Amerika. Berapa tahun sudah mereka? Tahun ini baru 250 tahun. Gereja berapa lama sudah? 2000 tahun. Semua empire hancur, paling pun berapa ratus tahun. Gereja bertahan 200,000 tahun. Dan gereja tidak akan pupus dari muka bumi ini. Sehingga semua diangkat. Haleluya, amin. Berarti gereja powerful, saudaraku. Apakah 4 rahsia untuk mengubah dunia dalam 10 hari? Ada yang berpikir, alangkah baiknya kalau pastor boleh ajar kami 4 cara boleh melangsingkan badan dalam 10 hari. Kan? 4 cara untuk menjadikan kulit lebih lembut dan lebih putih. Saya tidak layaklah ajar itu, saudara. Sebab saya bukan orang yang tahu semua ini. Kan saudara, ada yang ada toner, ada facial cleanser. Selepas itu aku tidak tahulah apa lagi yang ada. Apa tu? Oh, itu dia. Inilah orang-orang yang layak bercakap tentang itu. Saya tidak layak. Saya layak karena Tuhan berikan saya tugas memberi pencerahan firman. Amin. Nah, rahsia pertama, bagaimana 10 hari mereka ubah dunia adalah begini. Mereka mula dengan rehat, rest. Dan mereka menanti. Tuhan bilang, dalam 10 hari, orang jangan keluar dari Yerusalem. Tunggu di sini. 10 hari tunggu. Orang pikir tunggu itu adalah kerja orang gila. Tapi tunggu adalah rencana Tuhan. Tunggu bukan kelemahan. Ada di antara kamu pikir, ini sudah ada boyfriend, ini sudah ada boyfriend. Aku belum ada. Tapi Tuhan cakap pagi ini dalam firman-Nya, tunggu dong. Kau pikir, tapi tunggu itu lemak, Pak. Tunggu itu hikmat, sayang. Bukan lemah. Tunggu itu adalah hikmat dari Tuhan. Karena kalau kau tunggu, kau pasti akan dapat yang terbaik. Jangan jadi macam orang yang pergi restoran. Dia lapar, dia buka, dia menu. Beli ini, okey, order ini. Selepas itu, makanan datang ke meja sebelah, saudaraku. Dia pikir, alamak, kalau aku tunggu sekejap lagi, mungkin bisa beli itu. Menyesal. Itulah, kau cepat-cepat mau ambil orang itu. Cepat-cepat menikah dengan si dia itu. Dan selepas itu kau tengok, ada seorang pria di gereja. Luar biasa rohani. Kau bilang, rugi ni aku. Order terlalu awal. Amin. Sebab itulah Alkitab bermula. Rahsia gereja merubah dunia dalam 10 hari. Bermula dengan cara yang tidak masuk akal. Tunggu. Tuhan, kami sudah nampak Yesus diangkat ke surga. Dia akan kembali. Kami mau bergerak sudah Tuhan. Kami mau menjangkau. Tuhan bilang, tunggulah kau orang. Macam mana Tuhan suruh dia tunggu? Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Dengar ini, dia sengaja bagi ukuran ini. Seperjalanan Sabat jauhnya. Kenapa Lukas bila dia tulis ini, mereka sudah pulang daripada Bukit Zaitun, cukuplah. Tak perlu sebut perjalanan itu seperjalanan Sabat jauh. Kenapa dia mau bagi tahu tentang ayat ini? Seperjalanan Sabat itu adalah 1 kilometer. 1 kilometer. Inilah yang diberi kelonggaran oleh guru-guru Taurat pada hari Sabat. Orang yang berpegang hari Sabat, mereka boleh jalan, tidak boleh lebih dari 1 kilometer. Kerana itu akan langgar Taurat Tuhan.
Jadi bila mereka pulang daripada Bukit Zaitun, mereka hanya jalan seperjalanan Sabat jauhnya. Berarti apa yang dibenarkan adalah dalam konteks seperjalanan Sabat itu adalah gambaran mereka masih dalam hidup rehat. Karena pada hari Sabat kau boleh jalan, tapi tidak boleh lebih dari 1 kilometer. Kau boleh gerak dari sini ke sana, tidak boleh lebih dari 1 kilometer. Jadi Tuhan berkata, caranya gereja bermula adalah dengan ukuran Sabat itu, di mana mereka masih bergerak di dalam rehatnya Tuhan. Amin. Yang itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. So setelah mereka sampai di sana, mereka naik dan mereka menumpang. Mengapa mereka menumpang dan menunggu? Karena ayat ini yang kita baca minggu lalu. Pada satu hari ketika ia makan, siapa ia? Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, menyuruh mereka tinggal di situ. Untuk apa? Menanti-nanti janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Tuhan bilang, rehat dan tunggu. Karena itulah rahasia untuk menikmati janji Bapa dari surga. Amin. Ada satu jemaat, dulu saya gembala muda-mudi. Dulu. Waktu saya sangat muda dulu. Sekarang muda. Dulu sangat muda. Nah, bila saya sangat muda, saya gembala muda-mudi. Saya menjangkau seorang anak muda. Dia terima Yesus. Dia mula hidupnya berubah. Tetapi bapa dan abangnya panggil saya ke rumah mereka. Saya pergi ke rumah mereka. Dan bila sampai, saya pikir mereka masak untuk pastor. Tapi bukan masak, mereka mau memasak saya pula, saudara. Saya dimarah, ditegur oleh bapa dan abangnya. Dia cakap, jangan bawa anak kami ke gereja. Kami tidak mau dia jadi orang Kristen. Dia marah, di sini bapa, di sini abang. Saya mau lawan, tapi abangnya sangat tinggi dari saya. Saudara. Badan besar bilang, jangan lawan. Di sini bapaknya marah. Apa yang saya bilang? Dalam hati saya bilang, saya mau tunjuk saya punya saudaraku ilmu pendekar saya. Tapi Tuhan cakap, sabar. Saudara tahu, beberapa bulan berlalu. Anak ini curi-curi, coba datang ke gereja. Tapi tidak bisa bebas. Beberapa bulan berlalu, bapaknya mengalami aksiden. Bapaknya dilanggar atau ditabrak mobil kan. Jadi bapak dia tulang rusuk dia semua ada beberapa yang patah. Dia di rumah sakit begini. Saya pergi lawat bapak dia. Saya bilang, Pak, boleh saya doa? Oh, dia cakap apa? Ya bisa. Wow. Saya pikir kalau hari itu di rumah dia saya lawan dia. Dan saya tidak menanti dan menunggu. Kau pikir apa terjadi? Pak, bisa berdoa, pergi mampus kau. Mungkin itu jawabannya. Karena dia marah, karena saya lawan dia. Saudara tahu, selepas beberapa bulan berlalu, bapaknya terima Yesus. Dan selepas itu, saya tidak jumpa keluarga ini. Anak muda di gereja itu yang terima Yesus, yang di pelayanan muda-mudi, saya tidak jumpa dia. Di Hexagon Tech. Bila kami mula ibadah bahasa Tamil beberapa tahun berlalu, datang satu orang. Dia salam dengan saya. Salam Pastor Sam. Inilah saya. Saya pikir inilah siapa? Banyak orang jemaat, inilah saya. Siapa kamu? Dia bilang, sayalah orang itu pastor. Yang pastor bawa menjangkau di rumah itu di rifle range. Sayalah orang itu. Wah, saya bilang puji Tuhan. Sekarang sudah menikah. Istrinya sudah di sekolah Alkitab. Dan dia setia sampai hari ini. Dia tetap jadi jemaat di bahasa Tamil, saudara. Luar biasa kan? Ada rahasia kalau rehat dalam Tuhan dan menanti-nanti. Karena bila mereka menanti, apa mereka dapat? Janji dari Bapa. Haleluya. Yang sekarang sudah mau keburuan. Bilang, tapi dia senyum dengan saya tadi, pastor. Aku mesti bertindak, Pak. Jangan berlengah lagi. Jangan lelah. Oh, itu harus.
Mungkin ini firman buat kamu, wahai saudari, wahai saudara yang saya kasihi. Rehat dong. Tapi Pak, seperti gula-gula yang dikelilingi oleh semut Pak. Dia dikelilingi oleh cewek-cewek yang lain Pak. Mungkin aku kehilangan dia. Tapi pastor bilang rehat. Rehat. Dalam istirahat itu ada kuasa. Amin. Jangan pikir bodoh aku tunggu. Semut lain sudah ambil gula-gula itu. Tapi kamu bukan semut. Dia bukan gula-gula. Kamu anak Tuhan lah. Kau nampak macam semut kah? Kalau kau semut, dipersilakan. Kejar dia sekarang. Sebab ada banyak semut di dunia ini. Kamu anak Tuhan. Pagi tadi kau tengok cermin, kau nampak semut kah anak Tuhan? Anak Tuhan. Berarti anak Tuhan diurapi dengan kebenaran firman. Jadi jangan stres lah. Bilang, aku takut nanti hilang. Aku ni banyak semut dong dia itu. Aku banyak semut. Apa kau ni semut. Kepala otak, dengar baik-baik. Kamu anak Tuhan. Menunggu dan tunggu di situ ada urapan Tuhan. Amin. Kedua, apakah rahsia yang kedua? Kemajuan yang datang ke atas gereja hanya dengan kasih karunia Tuhan. Ayat 13 hingga 15. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu siapakah? 11 orang. Mana satu orang lagi? Yudas. Mana dia? Dia sudah bunuh diri. Dan dia sudah mati. Tadi dibaca, sehingga ketika dia bunuh diri, mungkin ranting di mana dia taruh talinya itu pecah. Sampai dia jatuh ke bawah. Mungkin waktu itu perutnya sudah jadi kembang begitu kan. Kena lama jadi gantung di tali itu. Dan akhirnya badan dia pecah sampai ususnya semua kelihatan. Kenapa Alkitab sangat spesifik bila dia sebut dia jatuh ke bawah, perutnya terbelah sampai banyak usus. Itu kenapa kah? Sebab penulisnya adalah seorang doktor. Lukas yang tulis kisah para rasul, dia doktor. Jadi bila dia tulis macam doktor lah. Kan? Bila kau baca tulisan ini dalam Injil Matius adalah pemungut cukai. Dia tidak tulis spesifik ini. Dia hanya cakap dia mati. Bunuh diri. Titik. Lukas tulis dengan sangat spesifik. Nah, siapakah orang-orang ini? Cuba tengok. Inilah 11 orang. Inilah angka 11 yang meledak dunia, saudaraku, dengan berkat Tuhan. Coba tengok. Petrus, berapa kali dia menyangkal Yesus? 3 kali. Yohanes dan Yakobus, apa nama mereka? Anak-anak halilintar, saudaraku. Mereka dikenali sebagai Sons of Thunder. Anak-anak guru. Anak-anak halilintar. Siapa di sini bila kamu jatuh cinta, kamu tanya dia, "Bang, apa nama kau?" "Akulah halilintar." Saya ada nasihat untuk kamu. Pandang ke arah yang bertentangan. Lari secepat mungkin dari pria itu. Kalau namanya adalah halilintar, saudaraku. Saya takut rumah saudara cepat terbakar selalu. Kau masak telur, salah. Kau buat kopi terlalu panas, salah. Cantik. Halilintar yang bakar kamu di rumah. Dengar sini. Tapi Yesus pakai orang macam ini. Siapa lagi saudaraku? Andreas, Filipus, Thomas. Thomas tidak percaya. Thomas cakap, saya percaya hanya kalau saya lihat. Hanya kalau saya sentuh luka dia baru saya lihat. Bartolomeus, Matius pemungut cukai, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zilot. Zilot ini adalah orang-orang yang sering terlibat di dalam seperti arena politik. Bukan berarti mereka jahat, tapi Tuhan pakai orang-orang macam itu. Dan Yudas bin Yakobus, ini bukan Yudas Iskariot. Yudas bin Yakobus ini anak lain, orang lain ni saudaraku. Iskariot itu Ish. Ish itu berarti pria. Kariot itu berarti satu kota. Jadi Yudas pria dari Kariot. Itu namanya Yudas Iskariot. Nah, nama dia tak ada di sini sebab dia sudah mati. Dah lah ada 12 orang. Banyak yang tak sempurna. Dan ada pula yang sudah bunuh diri. Aduh, macam mana Tuhan mau pakai dan bawa kemenangan, kemajuan dari orang-orang macam ini? Hanya kasih karunia Allah yang bisa melakukan itu. Tuhan tidak cari orang yang sempurna. Kalau Tuhan cari orang yang sempurna, Tuhan tak dapat kemuliaan. Siapa dapat kemuliaan? Orang-orang sempurna itu dapat kemuliaan. Ketika Tuhan pakai orang yang tak sempurna, Tuhan dapat kemuliaan. Kenapa?
lewat kelemahan, kekurangan mereka pun kasih karunia Allah bekerja di dalam mereka. Ingatkah Paulus berdoa, Tuhan ambillah duri-duri ini dari tubuhku. Apa duri itu? Banyak orang cakap itu mungkin sakit mata dia. Ada orang cakap duri itu adalah serangan bertubi-tubi daripada musuh-musuh dia, orang agamawi. Tapi Tuhan cakap, kasih karunia-Ku cukup bagimu. Di dalam kekuranganmu, kekuatanku menjadi sempurna. Wow! Bila kekuatanmu jadi sempurna dalam kekurangan kamu. Bukan bila kamu kuat, kamu bisa lihat kasih karunia. Ketika kamu lemah, kasih karunia Allah nyata. Amin, saudaraku. Sebab itu Tuhan pilih orang macam ini. Jangan saudara pikir, aku hanya boleh dipakai Tuhan kalau aku siap, sempurna. Kau tak boleh dipakai Tuhan lah. Kau tak akan sempurna. Kalau saudara pikir, saya akan memberi kepada wang perpuluhan, persembahan, dana bangunan, dana misi. Bila semua keperluanku cukup, saya ada berita tak berapa baik untuk saudara. Kau tak akan bagi. Sebab you selalu tak akan cukup, saudara. Kau akan pikirkan satu keperluan. Saya mau beli rumah itu. Saya mau beli kereta itu. Kau punya keperluan tak akan habis. Kalau semua selesai baru saudara mau beri, sorry, saudara tak akan bagi. Kalaupun apa yang kita ada, kita menyembah Dia, saudaraku. Bukan sebagai konsep memberi. Tak. Sebagai menyembah Dia yang memberi kepada saya. Saudara akan memberi banyak kepada Tuhan. Tapi kalau pikir, aku hanya boleh beri setelah semua cukup. Manalah kita cukup? Bila kapan kita cukup semuanya, saudara? Pasti ada sesuatu tak cukup. Kalau saudara berdiri depan cermin, kau boleh cari, ada yang tak cukup. Ada yang tak sempurna, betul? Setelah sempurna baru saudara mau dipakai Tuhan. Tidak ada hari seperti itu. Itu namanya, saudaraku, hanya angan-angan sahaja. Itu adalah mimpi-mimpi kosong, saudaraku. Kau menunggu untuk kau jadi sempurna. Tuhan pakai orang yang tidak sempurna. Dan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara Yesus. Tuhan pakai saudara Yesus. Sekarang saudara dia sedang berdoa. Apa ini? Saudara Yesus sedang Saudara tahukah Yesus ada 4 orang saudara? Pria, lelaki. Dan 3 orang saudara wanita bersama dengan dalam hidup dia. Kenapa? Daripada siapa? Daripada hubungan Yusuf dengan Maria. Lahir 7 orang anak. 4 lelaki, 3 wanita. Untuk Maria dan Yusuf. Mereka ada hubungan biasa. Lahirlah anak-anak itu. Sekarang saudara-saudara Yesus sama-sama di atas, ruang atas berdoa. Kenapa saya bawa nama mereka, saudara dia? Sebab, kau tengok apa saudara dia cakap. Yang sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang banyaknya. Tadi kita mulai dengan berapa? 12. 12, satu bunuh diri, tinggal 11. 11, wow! Tambah jadi 120. 120 tambah jadi lagi berapa? 500. Pasal yang ke-2, 500 bertambah menjadi 2000. Pasal yang ke-5, 2000, 3000 tambah jadi 5000 lagi. Bererti saudaraku, kemajuan yang terjadi bukan kerana mereka sempurna, kemajuan terjadi kerana kasih karunia Allah campur tangan dalam hidup gereja. Sama dengan saudara juga. Sama dengan saudara juga. Tengok saudara-saudaranya cakap apa. Sebab saudara-saudaranya, saudara Yesus sendiri tidak percaya dengan dia. Yohanes 7:5. Sekarang, yang tak percaya sekarang berdoa. Dengan dia. Untuk Roh Kudus turun atas mereka. Apalagi, waktu kaum keluarga Nia. Siapa Nia itu? Yesus. Mendengar hal itu, apa yang mereka dengar? Yesus buat banyak mukjizat. Mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, dia sudah gila. Dalam bahasa Inggris, he has gone mad. Dia sudah jadi gila. Dia tidak waras lagi. Saudara keluarga sendiri pikir dia tidak waras lagi. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang tak percaya sekarang percaya dengan dia. Itu kuasa ketika kasih karunia bekerja. Bukan siapa kita, saudara. Pagi tadi saya masuk di belakang sebelum saya datang ke depan. Saya masuk tengok, wow, penuh juga gedung hari ini ya. Saya pikir begini, Tuhan, kenapa begini banyak jemaat?
Itu apa pikiran manusiawi saya pertama? Tahu apa pikiran manusia? Sebab saya sudah banyak melabur dan banyak berbakti dalam ibadah bahasa. Bukan saja di Pulau Pinang, tapi di Sabah, di Sarawak. Tiba-tiba pikiran itu lintas di kepala saya. Dan saya stop, saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Bukan kerana saya melabur, saya berbakti dalam ibadah bahasa, berkhotbah banyak kali di Sabah, berkhotbah di kampung-kampung, di pendalaman, saudaraku, di tempat-tempat yang paling jauh. Saudaraku, saya berbakti di sana. Sekarang Tuhan berkati saya dengan jemaat yang banyak. Saudara pikir itu pemikiran yang, pola pemikiran yang betul? Tak betul. Kau pikir saya boleh diberkati kerana saya buat semua itu? Wah, murahnya berkat Tuhan. Boleh dibeli. Murahnya. Semua itu boleh dibeli kerana saya berjuang. Katakan dalam 3 bulan ini saya tak pergi ke Sabah, tak pergi ke Sarawak, tak pergi ke Indonesia, tak pergi misi mana-mana. Tak pergi. Saya masih aman dan tenang. Sebab yang memberkati saya adalah Tuhan Yesus. Kemajuan yang EPCC alami bukan kerana Pastor Sam berjuang, melabur di pelayanan sana sini. EPCC diberkati kerana kemurahan dan kasih karunia Tuhan Yesus. Ketika saya paham kebenaran itu, saya mula tenang. Saya bilang, jangan saya balik rumah hari ini, cepat-cepat beli tiket pesawat. Sebab 3 bulan tidak pergi melayani di Sabah dan Sarawak, atau di Indonesia, atau di Thailand, atau di Nepal. Saya mesti pergi. Saya mesti pergi supaya Tuhan berkati. Apa itu? Kau mau beli berkat Tuhan dengan pelayanan? Berkat datang ketika orang yang tidak sempurna masih boleh dipakai Tuhan. Tengok orang-orang yang pikir Yesus tidak waras sekarang dijamah Tuhan. Rahsia yang ketiga. Apakah rahsia ketiga? Fokus kepada penjaga janji itu. Bukan hanya kuasa janji itu. Fokus kepada penjaga janji. Promise keeper. Siapakah penjaga janji itu? Yesus. Ada mungkin di sini suami, isteri, boyfriend, girlfriend, keluarga, orang tua kita berjanji. Janji dicapati, saudara. Tidak digenapi. Janji sudah dicapatikan. Tahu apa itu capati kan? Kau pergilah ke kedai nasi kandar kayu, kau boleh dapat itu capati. Janji kamu yang dijanjikan tak digenapi. Saya takut janji dengan anak-anak saya. Mereka tak boleh lupa, saudara. Kau janji hari ini, 3 bulan ke depan. Tapi kau janji, Daddy. Hui, macam mana kau orang ni? Adakah binatang yang tidak senang lupa, saudaraku? Gajah saya dengar tidak lupa. Gajah boleh ingat loh. Ingatan dia luar biasa. Anjing boleh ingat luar biasa. Tapi anak-anak saya lagi luar biasa. Saudara. Dia cakap, tapi Daddy janji mau pergi sini. Saya bilang, masih boleh kau ingat lah. Daddy ini banyak kali gagal lah. Daddy you di bumi mungkin gagal. Tapi Daddy you di surga, dia penjaga janji, saudara. Dan dia adalah penamat janji itu untuk saudara. Ketika mereka disuruh menunggu. Saya mau tanya saudara. Menunggu itu berkat untuk siapa? Hanya kerana mereka menunggu, kita tengok firman-Nya ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dan dalam berdoa bersama-sama. Saya mau tanya saudara, dengar baik-baik. Ini penting. Doa ini untuk siapa? Doa ini adalah Tuhan, Tuhan, turunkan revival di kota ini. Kalau kami tidak bergabung, kalau kami tidak bersekutu, kalau kami tidak di satu tempat, tak ada revival. Adakah itu sebab kenapa mereka berkumpul? Saya pikir, mereka berkumpul untuk apa tahu? Untuk Tuhan siapkan hati mereka untuk janji Bapa Roh Kudus yang akan datang dan turun atas mereka. Bukan kerana mereka berdoa, barulah janji itu turun. Tolong sikit. Tuhan sudah bilang, janji itu akan turun biar apapun. Yang penting kau siapkan diri kau. Kenapa banyak orang suka berpuasa? Apa tujuan berpuasa? Berpuasa
supaya saya boleh kontrol tangan Tuhan. Saya pulas tangan Tuhan. Okey. Tuhan berkati aku. Aku berkat kau. Orang pikir kita boleh pulas tangan Tuhan supaya dia boleh berkat saya. Sebab itu saya berpuasa. Lebih saya berpuasa, lebih saya diberkati. Betul. Macam mana kamu diberkati? Hati kamu, hidup kamu merendahkan di depan Tuhan. Kamu bisa mendengar semua Tuhan cakap lebih jelas. Sebab kamu tak cari makan, saudaraku. Kau senyapkan perut ini, telinga kau sudah terbuka luas. Amin. Itu puasa. Puasa adalah kau tutup suara perut ini yang berkeroncong di perut kau itu. Mi bakso. Mi pangsit. Kolo mi. Kari mi. Masala chicken. Pizza. Itu suara dari perut kau tahu. Tapi ketika kau merendahkan diri depan Tuhan, kau tutup suara perut-perut ini, baru telinga rohani kau boleh buka, dengar dari Tuhan apa dia cakap. Kalau tidak kau sibuk dengar kuali berkumandang, saudaraku. Kau mana dengar Tuhan? Tujuan puasa untuk apa, saudara? Supaya kita boleh kontrol Tuhan? Bukan. Tujuan berkuasa adalah supaya Tuhan bekerja di dalam kita. Lebih lagi. Luar biasa lagi. Bukan, saya berpuasa. Tengoklah aku jadi kurus sudah sekarang. Tengoklah aku sudah lemah layu sudah. Sekarang tengoklah Tuhan. Berkatilah aku sekarang. Macam kau ini macam businessman saja. Boleh jual beli berkat dari Tuhan. Dengan menyiksa diri kau tidak makan. Halo kawan. Salah tafsir puasa itu. Matius pasal 4 bercakap begini ayat 1. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Dibawa oleh Roh Kudus masuk ke dalam padang gurun. Untuk berpuasa dan dicobai oleh iblis. Dengar baik-baik. Yesus penuh dengan roh. Banyak orang cakap, aku berpuasa supaya aku penuh dengan roh. Alamak, macam kau mau beli Roh Kudus dengan berpuasa. Alkitab bilang Yesus sudah penuh dengan roh. Dia tidak beli apa-apa. Dia sudah penuh dengan roh. Kenapa dia berpuasa? Ada roh. Kenapa dia berpuasa, saudaraku? Kerana dia mau kalahkan si iblis di padang gurun itu. Dia berpuasa kerana dia mau mendengar semua rencana Allah untuk dia. Sebab dia manusia masih. Amin? Nah, saudara. Kita berpuasa bukan untuk kontrol tangan Tuhan. Kita berpuasa supaya kita yang berubah dulu. Kedagingan kita mati dulu. Dengan itu kita merendahkan diri di depan Tuhan. 1 Petrus 5 berkata begini. Kasih karunia Allah diberi lebih kepada orang yang merendahkan diri. Bila kamu lawan dengan seseorang, dia yang harus cakap sorry, tapi kamu yang cakap, Pak, kita selesai di sini. Minta maaf kalau tersinggung. Bukan dia yang harus cakap sorry. Alkitab bilang, kasih karunia diberikan lebih bagi orang yang merendahkan diri. Much grace is given to those who humble themselves. Kasih karunia Allah diberi lebih kepada kamu. Seperti itu. Ketika kamu merendahkan diri dalam puasa, kasih karunia Allah melimpah dalam saudara. Apa yang saudara minta ini, minta. Jangan takut semua itu. Jangan takut semua itu. Hanya yang saudara perlu adalah saudara percaya penjaga janji tidak akan lupa kamu. Amin. Let's off this mic lah. Let's off this. Pakai. Okay. Kita tidak potong gaji orang media, jangan takut. Mereka berdoa untuk turunkan Roh Kudus. You mean 120 orang ini boleh menyebabkan revival datang? 120 orang ini? Tak. Revival itu memang akan datang. Roh Kudus memang sudah dijanjikan. Bapak sudah bilang, jangan kau keluar dari kota ini, sebab janji itu akan datang. Bapak sudah janji. Tengok ayat ini, sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3.
Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kuasa itu guarantee. Janji itu guarantee. Yang penting mereka mesti siapkan diri untuk mengalami janji. Bukan mereka yang menyebabkan janji itu turun. Halo. Bila kita pikir macam itu, kita jadi angkuh tahu. Tahu kenapa revival di Pulau Pinang? Sebab kami gereja-gereja berdoa. Itu angkuh itu. Banyak orang angkuh cakap macam itu. Saya dan kami bergabung. Kenapa roh itu boleh datang? Firman berkat datang, urapan boleh turun. Kerana Bapa melihat ada sekumpulan orang yang sudah merendahkan diri dan menunggu untuk tangan dia bergerak. Bukan mereka yang gerakkan tangan dia. Mereka merendahkan diri. Dan Allah curahkan sebab mereka sudah siap. Mereka sudah siap. Bila anak saya kecil, dia selalu minta untuk beli mainan yang saya tidak suka. Xbox 360, dia minta game-game yang saya tidak suka, dia terlalu jadi ketagih dengan itu. Saya tidak mau. Sungguh pun saya mampu, saya tidak beli untuk dia. Sebab dia belum siap untuk membuat keputusan, ini baik atau tidak. Satu hari, masa umur dia mungkin 7, 6 tahun mungkin, dia cakap dengan saya, Daddy, ini DVD ini ya, tak baguslah Daddy. Dia cakap, saya bilang, dia yang buat keputusan sendiri. Jadi saya tanya, apa kamu mau buat Jeremy sekarang? Dia cakap, kita buang saja Daddy. Dia bawa itu DVD, dia pergi dekat tong sampah di apartmen kami, ada yang boleh buka dan buang. Dia buka itu, dia cakap, dalam nama Yesus, dia lepas itu. Waktu itu baru saya tahu, dia sudah siap untuk dapat berkat. Wang saya, apa saya mau percaya, dia sudah siap. Karena dia sudah pandai buat keputusan apa yang tak baik dan apa yang baik. Ngerti saudara? Sebab dia boleh pikir dalam umur 6 tahun itu. Kalau saya bagi dia kartu kredit, saya percaya dia tidak akan sembarangan belanja uang itu, kredit itu. Sebab saya sudah lihat waktu dia kecil dan membesar. Kenapa mereka berkumpul? Karena hanya mereka yang menyebabkan revival itu datang. Kalau you pikir revival itu datang karena 120 orang itu jadi angkuh tahu. Tak. Revival itu datang bukan karena mereka yang turunkan. Revival itu datang untuk mempersiapkan mereka keluar dan jadi berkat dan mengubah dunia itu. Dan kalau macam itu bila saya berdoa, bukan saya berdoa macam ini. Tuhan, biarlah ada revival, biarlah ada revival. Saya hanya cari kuasa saja. Jangan cari kuasa. Cari apa? Penjaga kuasa itu. Bila you cari penjaga kuasa itu, semua yang kau cari akan diberkati Tuhan. Samalah dengan Matius 6:33. Betul kan? Dia bilang apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semua yang kau cari itu akan diberkati kamu. Amin. Kau cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Seek first the kingdom of God and His righteousness. All these things will be added. Semua ini akan ditambahkan dalam hidup kamu. Jangan cari kuasa. Gereja awal pintar mereka bukan cari kuasa, tapi mereka mencari penjaga janji itu. Amin saudara. Dan terakhir sekali. Memulihkan asas iman dan asas gereja. Apakah asas itu? Rasul. Ada seorang sudah kurang. Pastor, perlukah kita ada rasul? Di PCC ada rasul kah? Saya tidak tahu ada rasul. Perlukah semua gereja ada rasul? Ya, kalau Tuhan beri karunia kerasulan itu bagi sesebuah gereja, puji Tuhan. Tapi 12 orang rasul ini lain. Mereka ditugaskan untuk memastikan doktrin gereja lengkap. Memastikan pengajaran gereja itu tidak diselewengkan. Untuk memastikan apa yang diberi Tuhan Yesus itu dikekalkan sesuai dengan asas fondasi yang betul. Itu sebab 12 orang ini perlu. Dan apa yang mereka buat? Mereka pulihkan apa yang sudah kurang. Apakah yang sudah kurang dalam hidup saudara tahun ini? Dalam gereja waktu itu yang kurang adalah fondasi. Siapa itu? Rasul. Satu orang sudah mati, bunuh diri.
Jadi mereka pulihkan apa yang asas itu. Tahun ini adalah tahun Allah yang memberi kelimpahan. Kelimpahan dalam bentuk apa? Perhubungan. Dalam komsel. Perhubungan dalam keluarga dipulihkan. Kedua, kita menjadi lebih dalam kematangan rohani kita. Tahun ini, saudara, apa asas yang kurang dalam hidup kamu? Adakah saudara sekali-sekala saja baca Bible? Aduh, itu surat cinta Tuhan untuk saudara lah. You ada miss WhatsApp cinta daripada kawan you kah? Kalau sudah dapat saja, kau simpan saudaraku, baring di katil, baca pelan-pelan saudaraku. Kenapa you tak miss? Sebab itu surat cinta dari kekasihmu. Tapi Yesus adalah kekasih jiwa saudara. Dia sudah tulis surat cinta. Alkitab saya tebal sebab dia ada English dengan bahasa Indonesia di sini. Sebab itu dia tebal. Saudara, ini surat cinta Tuhan. Dia tulis untuk saya dalam 2 bahasa, saudara. Kalau saya baca Bible ini. Saudara, bila kali terakhir saudara baca surat cinta dia? Bila? Kalau tidak, berarti asas sudah kurang. Berarti tumbuh lebih dalam sudah kurang. Macam mana kita boleh menikmati lebih dari Tuhan? Macam mana saudara menangani ketika ada krisis di tempat kerja? Krisis bila orang fitnah saudara. Macam mana saudara menangani itu? Saudara tidak boleh. Mari kita lihat apa yang mereka buat. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang sentiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga. Meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi inilah 3 ciri pengganti itu. Ayat ini. Apakah 3 ciri? 1. Dia mesti bersama dengan kita ketika Yesus dibaptis. Kedua, dia melihat Yesus diangkat. Ketiga, dia melihat Yesus bangkit dari kubur. Ini 3 ciri. Mari kita cari orang itu. Siapakah orang itu? Siapakah orang itu? Mari kita lihat kenapa mencari orang itu penting. Dalam Efesus 2, 19-21 berkata kenapa rasul itu penting. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kamu semua adalah keluarga Allah. Yang dibangun, macam mana kita dibangun? Di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Macam mana saudara jadi tersusun? Macam mana saudara jadi rapi? Macam mana saudara menjadi rumah Tuhan? Macam mana? Saudara mesti ada asas. Siapa yang bagi asas itu? Rasul-rasul dari awal memastikan apa yang ada dalam Bible kita itu adalah doktrin yang betul yang kita pegang. Contohnya, kalau hari ini you mati, you pergi mana? Aku tidak tahu, pastor. Bulan ini aku belum bagi perpuluhan lagi. Hah? Kau boleh pergi ke surga dengan memberi perpuluhan? Aduh, jangan. Pak, aku belum melayani lagi, Pak. Mana mungkin Tuhan terima aku? Kalau aku mati hari ini aku masuk neraka kali, Pak. Kenapa? Karena tidak ada pelayan. Aduh. Wah. Kita bila saya pulang dari rumah masa anak kami kecil kan. Saya balik jam berapa Ashley anak perempuan lari dan peluk saya. Anak lelaki saya Jeremy duduk depan TV. Dia tak tengok muka saya pun dia macam ini. Hi Dad. Ashley lari buka pintu. Dia dengar kunci di luar. Dia datang peluk. Saya bilang, Daddy, I miss you. Anak saya lelaki. Hi Dad. Yang mana saya mengasihi lebih? Yang peluk saya, menghibur saya. Dan yang si berdebar ini yang tidak abaikan, yang abaikan. Saya sayang dua-dualah. Bukan apa yang mereka buat untuk saya menjadikan kasih saya meluap untuk mereka. Kalau saya Bapa di dunia macam itu, apalagi Bapa kita di surga. Luar biasa kasih dia. You mesti kenal itu saudara. Kasih dia tidak diukur berdasarkan
Satu syarat, ini syarat. Unconditional. Unconditional. Bila you alami kasih itu, you akan beri, you akan menyembah, you akan melayani. Wah, bebas. Bebas. Tapi hari ini banyak orang tidak tahu. So siapa yang pastikan? Kalau kita hari ini kita mati, kita akan pergi ke surga. Karena kita ada Yesus Kristus. Semua ini sudah ditulis oleh rasul-rasul semua. Ada dalam Bible. Mereka yang pastikan semua ini teratur. Supaya kita yang hidup atas dasar yang sudah ditaruh oleh rasul. Dan batu penjurunya adalah Tuhan Yesus. Siapa pernah pergi Kuala Lumpur? Ada menara yang paling tinggi di Kuala Lumpur. Namanya Petronas Tower. Menara Petronas. Twin Tower. Untuk bangun bangunan itu. Saudara tahu, mereka bina dasar dia. Tuang simen saja, tuang saja. 54 jam tidak berhenti. Simen yang mereka tuang supaya itu lebih dari 2 hari. Tak berhenti. Tuang simen itu saudara. Mesin ini, mesin itu. Supaya asasnya kuat. Kalau tidak bangunan itu tak berdiri hari ini. 8 bangunan paling tinggi di dunia itu adalah satu daripadanya. Saudara punya asas, saya punya asas. Perlu didasari oleh apa yang telah dibangun oleh Rasul. Sebab itu Rasul penting. Coba lihat di surga pun ada cakap pasal Rasul. Dan tembok kota itu apa? Surga lah. Mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 Rasul anak domba itu. Di surga pun surga dibina dengan dasar Rasul. Sebab itu kisah para Rasul pasal pertama memastikan Matias menggantikan Yudas. Macam mana mereka pilih orang yang harus mengganti Yesus? Macam mana kita menjadi pelayan Tuhan? Hati yang benar, ayat 24. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang itu. Saudara boleh lihat saya, betul. Tapi you tidak tahu hati saya. Betul kan? You tidak tahu hati saya busuk kan, saudara? Hati saya jahat, saudara tidak tahu. Macam mana tahu? Saya boleh tipu saudara tahu. Di luar rohani, berkhotbah, berkobar-kobar, berapi-api. Tapi di dalam, siapa tidak tahu hati saya? Tidak ada orang tahu. Istri saya pun mungkin tidak tahu saudara. Tuhan saja yang tahu hati. Siapa yang berdoa macam ini? Petrus. Sebab Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. 1 Samuel 16:7. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, karena aku telah menolak dia. Saul ditolak Allah. Allah tidak melihat sebagaimana manusia melihat. Manusia melihat penampilan lahiriah, tetapi Tuhan melihat hati. Yang cari suami di sini, cari istri, kau hanya lihat di luar. Rugi bah kau ni. Tapi kau tidak tahu macam mana hati dia. Kau tidak tahu. Macam mana kau tahu hati dia? Tunggu. Sabar. Luang masa dengan dia. You tahu, you tanya istri saya, Suzy. Saya tanya dia, ada doktor mau kahwin you. Betul? Ada doktor mau menikah you. Orang kaya. Kenapa kau menikah dengan aku? Kenapa? Apa spesialnya? Hitam manis kah? Apa istri saya cakap? Sebab hati you, dia cakap. Wow. Aku pikir, hati? Apalah hatiku ni? Dia bilang, you tak tahu. Aku tahu. Bring it on, baby. Woo. Macam mana dia tahu? Kami 4 tahun jadi teman akrab saja. Bukan hari ini tengok, main mata, minggu depan pegang tangan, minggu seterusnya bercium-ciuman, sebelum sampai sebulan sudah seks. Apa itu? Maaf, tak boleh bertahan 32 tahun. Kalau bukan kerana
Tuhan cakap, tunggu baru kau boleh bisa lihat dia. Dia tak cakap apa tahu. Dia datang ke rumah saya, dia tengok macam mana saya layani mama saya. Dia cakap kalau dia layani mama dia dengan betul, pasti dia akan melayani saya dengan betul. Pintar wanita itu. Pria-pria semua, kau bawa you punya girlfriend pergi rumah, hati-hati kau di depan mama kau itu. Mak sudah makan. Jangan jadi pelakon lah. Coba berlakon mau mengasihi mama kau. Lama-lama kelihatan. Kalau kau tidak jujur kelihatan loh itu saudara. Suzy cakap, saya pergi ke rumah, saya tengok macam mana kau layani mama kau. Macam mana kau layani adik perempuan kau. Saya tahu macam mana kau akan layani saya. Thank you Jesus. Aku tidak tahu semua ini. Kau tidak tahu hati saya. Sebagai gembala kamu. Sebab itu sebelum saya bawa firman, saya bilang Tuhan, aku tidak sempurna. Tapi Tuhan tolong pakai aku. Karena aku mau kasih jemaat makan hari ini Tuhan. Itu kerinduan saya, jemaat makan kenyang-kenyang firman. Mereka pulang ke rumah. Mereka dibebani yang sebesar pun, diserang iblis pun. Mereka tetap tidak hancur. Karena firman Allah menghibur mereka. Jadikan aku chef yang terbaik di IPCC Tuhan. Supaya apa aku masak itu pasti menghibur semua jemaat. Itu doa saya untuk saudara. Sebab saya ambil masa lama untuk cakap tentang firman. Saya siap khotbah ini lama saudara. Saya sudah 40 tahun berbawa firman Tuhan. Setiap khotbah saya lebih daripada 30 jam saya siapkan. Sebab ambil masa untuk baca firman itu. Saya cakap macam saya sudah baca berapa jam, senang, tidak. Sebab saya sedang masak untuk kamu. Kalau makan baik-baik hari ini, kau keluar, kau jadi jemaat yang luar biasa kuat dalam Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita berserah kepada kedaulatan Allah. Cara kedua kita membangun, dasar kita adalah kita minta Tuhan mengubah hidup hati kita. Amsal 4:23 berkata apa? Jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar segala kehidupan. Amin. Jagalah hatimu. Kalau hatimu itu terkecewa, sudah terguris, jaga hati itu. Orang tak suka you, orang marah you, orang dendam you. Jangan kasih hati itu jadi pahit. Alkitab bilang, perhatikanlah hatimu. Amsal 4:23. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidupmu jadi gelap lah. Kalau kasih hatimu itu jadi tersinggung dan kecewa. Jaga hatimu. Jaga hatimu. Saya bilang dengan anak saya semua. Bilang, kau masuk office ha? Saya bilang, you tak suka you punya bos macam mana pun ha? Dia senyum. Jangan masuk depan bos macam ni. Ya. Ha. Yes. Okay. Itu adalah gambaran hati you sudah tak betul sudah. Tapi ketika kau di depan bos, you tak suka you punya bos cakap apa. You tak suka dia punya keputusan. Tak senyum. Yes boss. Yes. Okay. Terima kasih baginya. Ini akan mula tukar ini. Begini senyum. Begini ya Pak. You coba buat tengok. Ini akan, apa yang di luar akan tukar di hatimu itu. Amin saudara. Saya bagi tahu anak saya, you jangan pergi office, you tak shock bos you jangan tunjuk muka. Tetap senyum. Karena itu panggilan Tuhan untuk you jaga hati you. Itu tanda-tanda hati sudah jadi racun sudah itu. Lalu mereka membuang undi. Kedua orang, kenalah undi itu, Matias. Saya mau tanya saudara. Macam mana kita pilih pemimpin? Pakai undi. Macam mana saudara cari jodoh? Tuhan, di depan ini ada nama 15 pria di gereja IPCC. Tolonglah Tuhan, pilihlah yang terbaik. Jerry, tak mau Tuhan, ayo. Kenapa dia tidak mau Jerry? Sebab aku tak sampai standard dia lagi. Aduh. Kau main-main tikam ke apa ini? Alkitab bilang mereka buang undi. Mau cari pastor? Senang, buang undi saja. Kenapa dia orang buang undi? Jangan kau lupa. Tadi mereka doa dulu sebelum buang undi. Amin.
Apa yang mereka doa? Tuhan, Engkaulah yang tahu hati mereka dua ini. Engkau yang tahu. Tunjukkanlah kepada mereka. Baru mereka buang undi. Oh saudara. Bukan begini. Tuhan, siapakah di antara tiga ini? Margaret, Jane, ataupun Deborah Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa. Haleluya. Deborah, aku nak mau Deborah. Tuhan, sekali lagi Tuhan. Aduh, cari jodoh main tikam-tikam pula kau ni. Saudara, jangan. Ingat, tangan Tuhan luar biasa. Saya tahu kau, buang undi ini adalah pilihan terakhir sekali. Perbuatan terakhir sekali dalam perjanjian baru. Kau tidak akan lihat mereka buang undi selepas ayat ini. Tak kau dengar lagi sudah. Itu kenapa? Sebab esok hari, pasal kedua, Roh Kudus sudah turun. Bila Roh Kudus tinggal di dalam kamu, kau tak perlu undi. Dia akan bicara di depan kamu, saudaraku. Sebab itu di dalam ayat ini terakhir sekali kau baca dalam perjanjian baru mereka buang undi. Karena mereka belum ada Roh Kudus. Sekarang hari ini semua yang percaya dengan Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Kau tak perlu buang undi bilang, oh Tuhan, siapakah yang perlu menjadi suamiku? Matthew kah Tuhan? Tuhan, si Rodney kah Tuhan? Rodney sudah diambil orang. Oh Tuhan, si Jerry kah Tuhan? Si Chris kah Tuhan? Tuhan, tolong. Si Dindoy kah Tuhan? Tolong Tuhan. Tak perlulah kau main tikam-tikam. Roh Kudus di dalam kamu akan bicara dengan kamu. Dia Bapa yang baik. Bapa akan cakap dengan anaknya. Siapa di sini anak Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya. Tuhan sudah beri Roh Kudus bagi kamu. Dia pasti bicara dengan kamu. Amin. Oke, yang terakhir saya minta saudara pikir ini. Siapa yang dipilih? Siapa yang dipilih? Matias. Siapa lagi yang tidak dipilih? Nama dia Justus. Saya mau tanya saudara, Tuhan lupa Justus kah? Tidak. Karena tangan Tuhan adalah tangan yang berdaulat. Dia pilih Matias, dia tidak lupa Justus. Mungkin hari ini ada orang di sini, kamu macam Justus itu. Bos, kamu tidak pilih kamu untuk promosi. Laki itu tidak pilih kamu, dia pilih best friend kamu. Aduh, jahatnya. Jodoh yang harus yang kamu sudah perkenan tidak diberi. Orang lain ambil dia. Karena kau sudah tunggu lama-lama. Dan kau dengar musik, jangan tunggu lama-lama. Nanti dia diambil orang itu. Apa itu? Kau bilang, Allah berdaulat saudara. Kalaupun kau tidak dipilih, dia tidak lupa Justus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kalaupun bos you lupa bagi bonus, Tuhan tidak lupa kamu saudaraku. Karena tangan Allah adalah tangan yang berdaulat. Oh, dia Bapa yang baik. Siapakah Justus di sini? Yusuf yang tidak dipilih. Puji Tuhan, tangan Allah berdaulat di atas hidup kamu. Tuhan tidak lupa kamu. Pulang ke hari ini rumah kamu dengan kepala terangkat. Pulang ke tempat kerja kamu dengan senyuman yang lebar. Mengatakan, Bapa saya mengasihi saya. Saya tidak dipilih, tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Haleluya. Itulah kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, dan kita sembah Tuhan. Amin. Thank you Lord. Matias dipilih. Yusuf dilepaskan dari pilihan. Tapi tangan Allah tetap berdaulat di atas hidup Yusuf itu. Saudara, mari pada pagi hari ini. Mungkin ada hal hati yang perlu dirubah. Firman Tuhan berkata bahwa doa mereka, Tuhan, Engkau tahu hati dua orang ini. Jauh daripada kami tahu. Karena mereka mempraktikkan 4 hal ini. Dalam 10 hari, Roh Kudus turun. Gereja meledak. Sampai hari ini, apa yang berlaku di hari yang ke-11 kekal kelihatan di EPCC juga, di Georgetown Baptist, di Fetis Park Baptist, di TOG, TOW, di semua tempat kelihatan apa yang terjadi di hari yang ke-11 itu. Ketika Roh Kudus turun, dalam 10 hari Allah ledakkan gereja.
Tapi gereja siapkan dengan 4 hal ini. Rehat dalam Tuhan. Rest. Tunggu. Dan benarkan kasih karunia Allah bergerak. Melihat kepada Dia yang menjadi penjaga janji itu. Tidak kejar kuasa. Kejar penjaga janji itu. Dan terakhir sekali, memulihkan asas fondasi gereja itu. Dan selepas itu hari ke-11, Roh Kudus turun luar biasa. Ledakan terjadi. Dan ledakan itu kelihatan sampai hari ini. Kenapa gereja ini ada orang? Sebab apa yang terjadi di hari 11 itu, saudara. Apa yang terjadi di hari 11? Kisah para Rasul 12 hingga 26. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, berikan kami ledakan itu juga. Siapkan kami supaya dalam 10 hari gereja meledak ke seluruh bumi. Berikan rahasia yang sama buat kami Tuhan. Berikan rahasia yang sama buat IPCC juga Tuhan. Di tempat kerja, di dalam pernikahan kami Tuhan. Dalam kuliah kami Tuhan. Oh Bapa, dalam kesehatan kerja kami Tuhan. Oh Bapa, sebagai orang tua yang mengurus anak Tuhan, berikan rahasia ini untuk kami juga Bapa. Amin. Karena kami tidak tahu rahasia mengurus anak dengan terbaik. Tuhan berkati. Tuhan terima kasih. Suboro-boro-boro-boro. Sukuro-boro-boro. Shikara-boro-boro. Sukuro-boro-boro. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pulang. Karena penjaga janji bersama dengan kamu. Amin. Kamu dikasihi Tuhan. Kamu dikasihi Tuhan. Berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menghiburmu, menjagamu, mengurapimu. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Saya tahu saya ambil masa lebih sedikit pagi ini sebab saya mau pastikan asas ini betul untuk saudara dan saya dan gereja. Salam dengan orang kiri kanan, bagi tahu dia, kamulah orang yang paling dikasihi Tuhan. Kamulah orang yang paling dikasihi Tuhan. Bukan paling dikasihani Tuhan, paling dikasihi Tuhan. Amin. Salam orang belakang juga lah, jangan malu. God bless semua. God bless, thank you.